Yilan bertanya kepada Cayun. Mengetahui bahwa sebelum Xiang Bin jatuh sakit dia sering pergi ke istana Cusiu. Yilan ingin tahu apa yang sebenarnya dilakukan permaisuri terhadap Xiang Bin. Adik pasti percaya pada kata-kata kaisar. Tidak akan percaya pada omongan orang gila. Jika permaisuri benar-benar menghasut Xiang Bin untuk tidak minum obat dan memanfaatkannya untuk melawanku, itu benar-benar keterlaluan. Kamu tidak hanya menyakiti Yilan, tapi juga menghancurkan hidup Xiang Bin tanpa bukti. Jangan sembarangan menuduh. Apa yang dilakukan manusia Tuhan melihat. Jangan kira karena Xiang Bin gila kamu bisa bebas dari hukum. Hati-hati dengan hukum karma. Yang seharusnya mendapat karma adalah kamu. Aku tahu kamu masih marah padaku karena masalah Nyonya Shu. Kita semua akan menjadi ibu. Tidakkah kita bisa memikirkan kesehatan dan kebahagiaan anak dalam kandungan? Dan berhenti bertengkar. Hidup damai bersama. Kira dengan satu kalimat bisa meredakan pertikaian. Apa kamu bodoh atau kira aku naif akan mendengarmu? Dari awal kita sudah tidak sejalan. Tidak perlu lagi berpura-pura. Karena kamu keras kepala, aku juga tidak akan lagi membiarkan. Aku akan berjuang untuk melindungi anakku. Karena kamu begitu tidak tahu diri. Mari lihat bagaimana kamu bertahan. Kamu tunggu saja. Buddha adalah kitab suci keluarga Guanyin. Melindungi keluarga agar segala sesuatu berjalan lancar. Melindungi keluarga agar kaya raya. Melindungi keluarga agar memiliki keturunan berbakat. Pertama lindungi pria, kedua lindungi wanita. Melindungi seluruh keluarga agar damai. Sembahyang kepada Jiwa dan Buddha yang penuh kasih. Berdoa kepada Dewa dan Buddha untuk perlindungan. Upacara selesai. Atas perintah Kaisar hadiah ini diberikan. Dengan mandat surga, Kaisar mengumumkan bahwa permaisuri dan selir mulia sedang hamil. Gaji mereka akan ditambah setengah mulai sekarang. Selain itu dari permaisuri hingga selir-selir termasuk selir-selir dari dinasti sebelumnya. Selain mendapatkan 8 harta emas dan perak, juga mendapatkan 2 jaket penghangat untuk persiapan musim dingin. Untuk persiapan dari musim gugur ke musim dingin. Terima kasih kepada Kaisar. Beberapa hari yang lalu, Mongolia menghadiahkan mantel bulu musang yang sangat berharga kepada Kaisar. Kaisar ingin memberikan hadiah itu sebagai tanda terima kasih. Berikan kepada salah satu dari kalian. Kuputuskan untuk memberikan hadiah berharga ini kepada Jing Guiren. Jing Guiren telah bekerja keras untuk persiapan pesta ulang tahun Ibu Suri. Dengan sepenuh hati dan usaha yang maksimal. Sangga layak untuk dipuji. Terima kasih atas hadiah Kaisar. Aku dan Jing Guiren masih ada urusan. Mari kita pergi. Selamat jalan Kaisar. Jingyu pamit. Dengan hadiah bulu musang dari Kaisar. Meskipun salju turun lebat dan es membeku, hamba tidak takut lagi. Jika Jingyu senang aku pun senang. Minuman keras adalah racun bagi hati. Sedikit tidak apa-apa, terlalu banyak tidak baik. Kaisar masih kesal dengan sikap munafik permaisuri dan selir utama, yang berpura-pura baik di depan tapi licik di belakang. Tidak menyangka mereka bisa bersikap begitu baik di hadapanku. Tapi sebenarnya mereka sangat berbeda. Apakah kamu bodoh atau kamu pikir aku naif akan mendengarmu? Dari awal kita sudah tidak bisa akur. Aku akan berjuang untuk melindungi anakku. Karena kamu begitu tidak tahu diri. Mari kita lihat bagaimana kamu bertahan. Kamu bisa menunggu dan melihat. Mengapa mereka berdua bisa berubah seperti ini? Mereka benar-benar mengira aku bodoh. Kaisar bijaksana. Kaisar selalu penuh kasih sayang. Selalu berharap harem bisa hidup harmonis. Sayangnya permaisuri dan selir utama tidak mengerti. Tidak menghargai niat Kaisar.
Tidak mampu dan hanya numpang nama. Berikutnya. Berikutnya. Burung murai melompat. Burung bangau terbang. Seperti elang mengembangkan sayap. Burung-burung bernyanyi bersama. Akhirnya aku menemukan seorang pemusik yang baik. Untuk mengiringi tarian, ratusan burung menyembah Phoenix untuk Ibu Suri. Hamba Shang Jiubao menghadap Jing Guiren. Tuan. Aku tiba-tiba merasa pusing. Hari ini sampai di sini, silakan pergi. Hamba pamit. Caiyue pemusik tadi belum memenuhi. Aku memerintahkan untuk mencari orang lain. Tapi tadi sudah mundur. Masalah candu semakin parah. Baru-baru ini, banyak laporan dari pejabat daerah. Hingga di seluruh negeri pengguna candu mencapai 4 juta orang. Dari 800.000 tentara Qing 200.000 sudah kecanduan. Jauh di era Yongzheng. Pemerintah sudah mengeluarkan peraturan larangan candu. Tapi pejabat Guangzhou masih melanggar diam-diam. Menelantarkan tugas. Candu seperti racun yang bisa menghancurkan negara. Saya mengusulkan untuk menutup perbatasan. Memutus perdagangan dengan Barat. Menutup sumber masalah saya rasa ini tidak bisa dilakukan. Ratusan ribu orang di pesisir bergantung pada perdagangan Guangzhou. Tiba-tiba kehilangan mata pencaharian kecilnya bisa jadi penjahat. Besar bisa memicu kerusuhan. Saya menyarankan Kaisar memberi waktu 1 tahun untuk berhenti. Yang tidak bisa berhenti. Dihukum mati. Kaisar jangan sampai. Hukuman mati bisa dilakukan sebelum masalah meluas. Tapi tidak bisa setelah sudah menyebar luas. Bisa untuk pejabat. Tidak bisa untuk rakyat. Jika niat sudah bulat. Tapi dianggap sebagai tulisan kosong. Hanya menambah cara pejabat untuk korupsi. Jika ingin ditindak tegas. Mungkin tidak cukup untuk membunuh semua. Bagaimanapun. Tidak bisa mengabaikan akar masalah. Masuk atau tidak? Bicara atau terlambat bicara? Benar-benar bingung. Saya rasa usaha sudah ada. Tapi pelaksanaannya belum tuntas. Saya bersedia pergi ke Guangzhou untuk mengawasi. Dengan tegas. Agar pejabat Guangzhou dan orang Inggris mengetahui tekad pemerintah melarang candu. Saya angkat Yiling sebagai duta besar untuk melarang candu di Guangzhou. Terima kasih Kaisar. Fu Caetai sudah tinggal di Guangzhou selama 3 tahun. Mengenal baik kondisi rakyat dan orang asing di Guangzhou. Mohon Kaisar mengutus Tuan E untuk menemani. Untuk membantu saya. Baik, saya setuju. Saya menunggu kabar baik dari kalian berdua. Terima kasih Kaisar.